Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Disa Tania Priyadi, SIAMM, dari Program Studi Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan LRT, Politeknik APP Jakarta. Kompetensi bidang saya adalah di bidang manajemen. Pada kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Komunikasi Bisnis Internasional. Mata kuliah Komunikasi Bisnis Internasional dikhususkan untuk mahasiswa semester 1 dengan kode mata kuliah PIR 2105 yang berbobot 3 SKS dengan rincian 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah komunikasi bisnis diselenggarakan dalam 16 kali tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 1 kali pertemuan ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan untuk ujian akhir semester. Deskripsi mata kuliah komunikasi bisnis internasional ini berisi pembahasan tentang bagaimana melakukan komunikasi antar pribadi, organisasi, maupun dengan kolega bisnis baik melalui media formal maupun non-formal, bagaimana melakukan teknik negosiasi bisnis khususnya bisnis ekspor-impor, pembuatan dan revisi pesan bisnis, hingga pada akhir mata kuliah membuat laporan serta presentasi bisnis yang baik. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah komunikasi bisnis internasional adalah keterampilan sikap 106 berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Keterampilan khusus 4, mampu memberikan informasi pengiriman barang kepada pelanggan. Keterampilan khusus 15, mampu melakukan korespondensi ekspor-impor. Keterampilan khusus 16, mampu melakukan negosiasi ekspor-impor, yang telah tertuang di dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. CPMK 2, mahasiswa mampu memberikan informasi pengiriman barang kepada pelanggan. CPMK 3, mahasiswa mampu melakukan korespondensi ekspor-impor. CPMK 4, mahasiswa mampu melakukan negosiasi ekspor-impor. Dan terakhir CPMK 5, mahasiswa mampu berkomunikasi baik dengan atasan, bawahan, sesama anggota tim, kolega, dan para pebisnis. Teknik pembelajaran mata kuliah komunikasi bisnis internasional adalah melalui teknik DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery adalah cara saya menyampaikan RPS dan materi pada mahasiswa yang bisa diunduh langsung pada e-learning Politeknik APP Jakarta. Dalam pembelajaran, saya menggunakan bahan ajar berupa PowerPoint yang disusun bersama tim dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis internasional yang merujuk pada 2 buku referensi. Referensi buku pertama yang digunakan adalah buku Essentials of Business Communication karya Mary Ellen Gouvet and Dana Loewy, dan yang kedua adalah buku 7 Pilar Strategi Komunikasi Bisnis karya Prof. Suganda Priyatna dan Elvinaro Ardianto, serta artikel jurnal yang memiliki kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah interaction atau cara saya berinteraksi dengan mahasiswa pada mata kuliah ini yang melibatkan komunikasi 2 arah antara mahasiswa dengan dosen, berupa teknik kuliah interaktif dengan memberikan pertanyaan di sela-sela pembelajaran, lalu TPS atau Think, Pair, Share, yakni mahasiswa berpikir sendiri-sendiri, berdiskusi berpasangan atas hasil pemikiran masing-masing, lalu berbagi hasil diskusi kepada seluruh kelas. Dan yang terakhir yaitu studi kasus dengan menganalisis kasus nyata dari perusahaan. Assessment atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah komunikasi bisnis internasional mencakup assessment normatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui tugas individu dan tugas kelompok, dan assessment sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Assessment dilakukan untuk mendapatkan data dari hasil dan proses pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik dan jauh kinerja mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun bobot penilaian pada mata kuliah komunikasi bisnis internasional meliputi tugas 30%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester sebesar 40%. Sebagai gambaran kegiatan mata kuliah komunikasi bisnis internasional, marilah kita saksikan bersama-sama sebuah rekaman video pembelajaran di kelas yang telah saya lakukan bersama mahasiswa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman.
Ketemu lagi dengan saya di kelas Komunikasi Bisnis Internasional. Oke, minggu ini kita pertemuan. Sebelum pertemuan hari ini, seperti biasa silahkan absensi dulu. Oke, scan barcode-nya. Sudah? Oke. Sebelum masuk ke materi hari ini, recall dulu materi pertemuan ke-10. Ada yang ingat materi pertemuan ke-10 tentang apa? Nih udah ada clue-nya nih di sini. Negosiasi. Nah, berdasarkan dengan situasinya. Ingat ya, berdasarkan situasinya. Negosiasi dagang AS Cina ini menurut kalian termasuk jenis negosiasi apa? Formal. Kenapa formal? Ada yang bisa jawab lengkap? Menegosiasikan perdagangan antar dua negara. Ada lagi tambahannya? Yang negosiasinya kepala negara. Oke. Bernegosiasi antara dua negara dan yang negosiasi adalah kepala negaranya. Bisa dipastikan nanti hasil akhirnya ini akan ada dokumen yang ditanda tangani. Makanya dia disebut dengan negosiasi formal. Good. Oke. Ini adalah materi pertemuan Kombis ke-11, yaitu pesan rutin, pesan positif, dan pesan negatif. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu pesan rutin. Ya, sebelum itu, hari ini tujuan kita belajar pesan rutin, pesan positif, dan pesan negatif itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, mempelajari pesan rutin, pesan positif, dan pesan negatif. Yang kedua, mempelajari pendekatan yang digunakan dalam penulisan pesan positif, pesan negatif, dan pesan rutin. Dan yang terakhir, kalian bisa menganalisis strategi penulisan pesan rutin, pesan positif, dan pesan negatif. Oke. Pesan rutin, kalau misalnya saya bilang rutin, biasanya dilakukannya berulang-ulang atau tidak? Berulang-ulang ya, rutin. Oke, pesan rutin adalah pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis yang berulang dan perlu dijawab dengan cepat. Oke, karena perlu dijawab dengan cepat, sifat pesan rutin ini harus pendek dan singkat. Makanya ditulis dengan menggunakan pendekatan langsung. Ya, pesan rutin itu ditulis dengan menggunakan pendekatan langsung. Contohnya apa? Contohnya memo, surat pesanan barang, rekomendasi, permintaan informasi barang, permintaan informasi harga, dan sebagainya. Nah, pendekatan langsung ini itu bisa lisan dan bisa tulisan. Kalau lisan berarti kita ketemu tatap muka. Kalau misalnya tulisan berarti melalui pesan bisnis, oke, atau surat. Ya, caranya adalah dimulai dengan kalian langsung to the point mengungkapkan ide-ide kalian di awal paragraf. Jadi kalimat pertama sebisa mungkin itu langsung menyiratkan apa maksud kalian menulis surat rutin ini. Oke? Diikuti dengan penjelasan detail dan diakhiri dengan pernyataan keramahan dan harapan. Harapannya ketika si penerima pesan ini udah baca pesannya, kalian tuh pengennya penerima pesan ini tuh ngapain? Ya. Oke. Sampai sini pesan rutin. Definisinya. Ada pertanyaan? Tidak? Kita lanjut bisa? Oke, lanjut dulu ya. Di pendekatan langsung itu ada keunggulan dan ada kelemahannya. Keunggulannya meningkatkan pemahaman secara komprehensif ketika pertama kali membaca pesan. Kenapa kayak gitu? Karena ketika kita sudah membaca awal paragraf aja, itu kita sudah tahu maksud dari surat ini tuh apa. Karena kan tadi udah saya sampaikan ya, ide-idenya itu ditulis di awal paragraf. Jadi ketika kita baca, itu udah langsung tahu. Nah, karena dia singkat, waktu kita bacanya itu juga jadi cepet, ya, to the point. Nah, tapi kelemahannya adalah nggak semua orang bisa untuk to the point. Biasanya banyak yang suka basa-basi, ya. Kalian tipe yang mana? Yang suka basa-basi apa yang to the point?
Ada yang to the point, ada yang basa-basi. Oke. Ini ada strategi penulisan pesan rutin. Ada 4 steps. Yang pertama, nyatakan pesan atau permintaan pembukaan dalam nada yang sopan, tidak menuntut, dan personal. Gak hanya di pesan rutin, tapi ketika kita berkomunikasi itu kita harus sopan ya. Lalu, nyatakan permintaan secara spesifik dan tepat. Dan berikan alasan pentingnya serta manfaatnya. Yang ketiga, informasikan kontak yang dapat dihubungi. Jadi jangan lupa ketika kalian nulis surat, nulis pesan, itu di bawahnya dikasih kontak ya, nomor kontak, nomor dan namanya. Ya. Dan nyatakan dengan jelas tenggat waktu permintaannya. Misalnya surat ini harus dibalas dalam waktu berapa lama, misalnya 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, itu harus jelas ya. Jangan cuma 2 hari kerja, jangan kayak gitu ya, karena kan kita nggak tahu surat itu diterimanya kapan. Ini ada contoh pesan rutin. Ini tentang apa teman-teman pesan rutinnya? Coba dibaca dulu. Tentang permintaan penawaran harga. Nah, kalau misalnya dilihat dari strategi penulisannya, kira-kira ada yang kurang nggak dari surat ini? Tidak ada kontak yang bisa dihubungi. Dia jelas sih menyampaikannya bahwasannya dia butuh 1 unit mesin fotokopi, ya, merek Canon, tipenya sudah tercantum dan harganya itu harus sudah termasuk dengan pajak-pajak dan biaya maintenance selama 1 tahun dan pelatihan 1 orang operator. Itu langsung jelas ya, dituliskan apa yang dia mau. Tapi dia belum mencantumkan nomor kontaknya. Dan ada lagi nggak yang kurang? Tidak ada tenggat waktu. Sip, oke. Sampai sini masih bingung nggak? Nggak? Bisa lanjut? Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah pesan positif. Kalau misalnya dengar kata-kata positif, kalian happy atau tidak? Happy. Oke, happy. Makanya itu pesan positif adalah pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan. Ya, contohnya apa? Contohnya itu surat kenaikan gaji. Ya, seneng nggak kalian kalau misalnya nerima surat kenaikan gaji? Senang. Terus diterima magang. Senang. Kan kalian sebentar lagi mau magang kan, jadi kalau misalnya dapat surat penerimaan magang, senang? Senang. Nah, pesan positif itu ada 2 jenis, good news dan goodwill. Oke? Good news itu apa? Good news itu adalah kabar baik, sedangkan goodwill adalah niat baik. Ya. Good news adalah surat yang menginformasikan kabar baik, sedangkan goodwill adalah pesan yang menekankan upaya untuk menjaga hubungan. Dan biasanya itu tidak bertujuan untuk bisnis, ya. Oke. Jadi ya udah, kalau goodwill itu kita baik aja. Niat kita baik. Nah, kalau goodwill contohnya adalah ucapan selamat, bisa selamat ulang tahun atau selamat sudah diterima di perusahaan A, selamat sudah bisa magang di perusahaan B. Nah, itu. Nah, terus bisa juga kita memberikan penghargaan. Terus ucapan terima kasih karena merasa telah dibantu, dan ada juga contohnya adalah ucapan duka cita. Oke? Ya, ucapan duka cita itu memang beritanya tidak menyenangkan, tapi niat kita baik. Kita punya simpati untuk mengucapkan duka cita, gitu ya. Oke, sampai sini pesan positif, ada pertanyaan nggak? Ada, oke. Nah, sama dengan pesan rutin, pesan positif ini ditulis dengan menggunakan pendekatan langsung. Jadi, kalian harus menyampaikan ide kalian, kabarnya itu tuh di awal paragraf, ya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari good news. Ini good news tentang apa sih, teman-teman?
hadiah gratis 1 dus untuk pembelian 2 dus makanan. Seneng nggak kalian? Kalian belinya 2 dapetnya jadi 3. Senang, apalagi buat anak kosan. Oke. Nah, tapi menurut strukturnya, menurut strategi penulisannya, ini ada kekurangan nggak? Ada. Apa? Tidak ada tenggat waktunya. Nah, nggak tahu nih promo ini nih sampai kapan sih periodenya, ya kan? Hanya dituliskan bahwa dimulai 1 November 2024, tapi tidak tahu sampai kapan promo ini berlangsung. Oke, itu adalah contoh good news. Ini goodwill yang sebelah kiri kalian, itu goodwill-nya tentang apa? Penganugerahan gelar doktor honoris, ya. Kalau yang di sampingnya, ucapan turut berduka cita. Oke. Nah, tadi udah pesan positif, yang ini adalah pesan negatif, ya. Kebalikannya dari pesan positif. Kalau pesan positif tadi kalian menerimanya dengan happy, kalau pesan negatif berarti sedih. Karena pesan negatif adalah pesan bisnis yang tidak menyenangkan. Contohnya adalah surat PHK, penolakan undangan, pengembalian produk, dan sebagainya. Kalian, kalau misalnya dapat surat penolakan magang, sedih nggak? Sedih. Nah, sedih kan? Oke. Ya, biasanya juga suka di ghosting. Nah, di ghosting itu sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Karena ketika kita memberikan pesan, itu harus ada feedbacknya. Walaupun feedbacknya negatif, tapi tetap harus disampaikan. Kenapa? Ada yang tahu? Bikin berharap. Karena 1, bikin berharap. 2, komunikasi itu 2 arah. Dan ketiga, untuk menjaga relasi. Tuh. Nah, beda dengan pesan positif dan pesan rutin. Pesan negatif itu menggunakan pendekatan tidak langsung. Kenapa? Menjaga hubungan, Nggak enak menjaga hubungan. Terus biar pas nerima beritanya nggak kaget, ya kan? Oke. Nah, ini strategi penulisan pesan negatif. Pembukaannya itu dikasih dulu pernyataan yang netral dan positif. Ya, kalau misalnya good news itu kan udah langsung dikasih di awal, ya. Kalau bad news itu di tengah-tengah. Jadi dimulai dulu dengan pembukaan melalui pernyataan netral dan positif, lalu diikuti dengan penjelasan logis, masuk ke bad news-nya, dan ditutup dengan kalimat positif dan tetap bersahabat. Oke, ini ada contohnya. Kalau saya tanya, yang mana sih pernyataan netral dan positifnya? tersebut tampaknya menarik. Ada di kalimat pertama ya. Lomba yang diadakan tersebut tampaknya menarik dan memberikan kegiatan positif, ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah pernyataan logisnya yang mana? Kalimat keduanya? Yang mana pernyataan logisnya? Kalimat kedua ya, sebagaimana saudara ketahui, perusahaan kami adalah perusahaan bisnis dengan bidang usaha perdagangan farmasi dan obat-obatan. Nah, bad news-nya yang mana berarti? Tidak dapat membantu, kurang mengena. Ya, betul. Dengan demikian, lomba tersebut kurang mengena bagi perusahaan kami. Untuk itu, kami menyesal tidak dapat membantu. Ya kan? Nah, terus tadi ditutup dengan pernyataan yang tetap bersahabat. Yang mana? Kami doakan semoga lomba yang akan saudara adakan berlangsung dengan sukses. Ini tentang apa sih bad news-nya? Tentang ini, sponsorship buat lomba. Sponsorship. Emang apa? Lomba apa?
Iya, lomba apa? Lomba untuk anak-anak kecil. Lukis dan mewarnai. Jadi nggak masuk ya kalau misalnya dia mintanya ke farmasi dan obat-obatan. Makanya ditolaklah bantuan tersebut. Oke, teman-teman, materi hari ini sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan dari materi hari ini? Ibu, saya mau tanya yang di Oke. bagian goodwill tadi. Tunggu sebentar. Bagian Goodwill. goodwill. Oke, goodwill. Nah, Apa itu pertanyaannya? kenapa goodwill termasuk ya ke pesan positif? Kan tadi contohnya ada ucapan duka cita. Kan duka cita itu bad news. Terus kenapa masuknya ke positif? Iya, positif. Goodwill masuknya ke pesan positif. Padahal tadi salah satunya ucapan Dengan duka cita. duka cita itu masuknya ke positif ya. Kan mengungkapkan, menyatakan bahwasannya turut berduka cita ya, itu kan termasuk niat baik kita ya, walaupun pesannya adalah pesan negatif. Makanya si pesan positif itu ada dua jenis, good news dan goodwill. Kalau misalnya kabarnya itu memang masuknya ke good news, tapi itikat baik kita, niat baik kita, walaupun misalnya pesan yang disampaikan itu bentuknya negatif, itu masuknya ke goodwill. Oke? Tetap dianggap sebagai niat baik. Begitu. Terima kasih, Bu. Sudah puas dengan jawabannya? Dah. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Nggak ada. Kalau gitu saya mau kasih tugas untuk minggu depan. Tugasnya tugas kelompok. Oke. Nanti kalian tolong, kan kelompoknya udah ada ya. Nah, masing-masing kelompok ini membuat surat good news dan bad news ya dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke. Jadi kalian akan bikin satu surat good news bahasa Indonesia, good news bahasa Inggris, bad news bahasa Indonesia, dan bad news bahasa Inggris. Jadi totalnya satu kelompok itu akan membuat 4 surat. Oke. Nah, kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 itu beda-beda suratnya ya. Sudah saya tentukan. Contohnya kelompok 1 itu good news-nya diterima bekerja, bad news-nya diberhentikan dari pekerjaan, dan yang lainnya. Oke? Ada pertanyaan untuk tugasnya? Jangan lupa ini nanti tugasnya dikumpulkan di e-learning. Oke? Sudah saya siapkan kolom pengumpulannya. Oke? Kenapa Mas Henry? Deadline-nya H-1 sebelum kelas minggu depan. Oke? Ya. Seperti biasa 2359 ya. Kalau misalnya 2359 ada yang belum submit ya, wassalamualaikum. Oke? Udah nggak ada lagi pertanyaan mengenai materi hari ini? Tugas untuk minggu depan? Aman. Kalau gitu saya tutup kelas hari ini. Terima kasih teman-teman sudah hadir di kelas. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rekaman video untuk mata kuliah Komunikasi Bisnis Internasional Program Studi Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RRT Politeknik APP Jakarta. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.